Oke, kali ini kita bakalan garap Node lagi. Buat project Nodes ini namanya Elixir Finance. Dia ini udah ngejalanin total 2 versi validator ya. Sekarang ini yang V2, nanti ada V3-nya. Yang V1 itu udah selesai, nah ini V2. Nanti bakalan ada V3 di bulan Maret atau bulan Mei. Kalau udah ada update V3-nya nanti bakal gua update lagi. Buat sekarang kita bakal jalanin Node Elixir yang versi 2. Buat requirement hardware sendiri itu nggak terlalu gede, cuman butuh 4 GB memori aja, 4 GB RAM. Terus buat storage-nya minimal 30 GB ya. Sebetulnya nggak gede-gede banget sih, yang penting internetnya kencang aja. Nah, kita pakai DigitalOcean buat VPS sendiri. Kita bikin droplets-nya. Pakainya Singapura yang deket. Terus Ubuntu pakainya yang versi 22. Buat si Elixir kalau requirement-nya di V1 itu pakai 22 ya Ubuntunya. V2 juga sama aja sebetulnya. Nah, buat size kita pakai yang seret basic aja, reguler, terus cari yang 4 GB RAM. Ini yang $24 per bulan. Volume nggak usah, passwordnya ini bisa bebas ya, bisa pakai SSH atau password. Di sini gue pakai password aja. Ini simpen passwordnya karena nanti bakalan kepake buat masuk ke node-nya. Matrix pakai aja, lumayan buat mantau node. Terus di sini buat hostname bebas ya. Misalnya ini hostname gua. Ini bebas aja sebetulnya buat hostname. Habis itu kita create. Kalau udah tinggal ditunggu aja. Buat quick recap sendiri, Elixir ini tuh dia bikin node di atas jaringannya sendiri ya. Enggak, dia itu kalau dari tokennya sendiri dia ada di Goerli. Buat testnetnya itu di Goerli. Terus dia ada beberapa event sebetulnya kayak bug bounty sama social event. Cuma itu udah selesai ya yang video ini. Sebetulnya gue nggak nyaranin buat ngerunning yang V2 ini, validator V2. Soalnya emang udah selesai sebetulnya, tinggal nunggu yang V3. Cuman katanya di Discordnya sendiri itu yang running di V2 ya bakalan inilah lebih rekomen gitu daripada running yang V3. Jadi kan nanti kalau misalnya yang testnet V3 itu udah jalan ya, udah mulai, kita tinggal nge-update aja di sini, nge-upgrade. Jadi nggak perlu ngerunning ulang lagi. Kalau kata di Discord gitu. Tapi kalau untuk sekarang testnet V2 ini tuh udah selesai, udah nggak nerima not lagi sebetulnya. Cuma kalau mau running aja, sembari nungguin yang V3. Nah, ini udah selesai, langsung aja kita buka CMD, kita connect ke node-nya. SSH root add yes, masukin password node-nya. Salah password. Wait, salah lagi. Oke, udah benar. Buat running si Elixir ini kita perlu Docker ya. Karena dari setupnya sendiri pakainya Docker, pakai Docker file di sini. Ke Docker file, terus kita perlu Docker. Pertama kita install Dockernya dulu nih. Tadi tuh kita pakai Ubuntu ya, Ubuntu 22 buat OS Linux ya, buat distro Linux ya. Sini kita klik aja buat Ubuntu. Nah, buat instalasinya sendiri gue bakal pakai apt repository. Jadi ini kita update dulu si package-nya yang ada di node.
Oke, ini udah. Curl sama si sertifikat kita install. Kenapa ini? Could not get lock. Udah running. Tinggal kita tunggu aja ini. Curl sama share sertifikat itu sebetulnya udah ada ya, cuman ini biar update aja. Keyring. Oke, kalau udah baru kita install keyring. Tinggal copy paste aja sih ini. Nah, baru kalau udah kita tambahin repository dockernya. Mana nih? Copy. Loh, copy pak. Gue nggak kok copy. Nah. Oke. Nah, kalau udah buat ngetesnya itu kita pakai docker ps ya. Command docker not found. Oh, belum diinstal. Tadi baru nambahin repositorinya aja sebetulnya. Ini kita install dockernya. Kalau VPS-nya kenceng gitu, cepat kok instalasi. Ini katanya 420 MB ya, cuma itu cepat kok kalau VPS-nya kenceng. Nah, kalau di Digital Ocean sendiri, tadi itu minimal kalau nggak salah sekitar 100 MB-an buat speednya, 100 MB gitu. Network bandwidth. Belum ada datanya sih dan bandwidth ini. Ini tinggal ditunggu aja. Paling gue pause dulu sih videonya. Nah, ini dia bakal ngasih tahu kalau udah selesai install nih ya. Which service should be restarted. Sebetulnya nggak harus ada yang di restart sih, cuman kita oke aja. Kita okein oke. Nggak usah di restart. Langsung aja kita tes docker ps. Nah, udah muncul di sini. Dockernya udah keinstall. Lanjut validator setup. Buat akun setupnya sendiri itu pertama kita harus punya wallet MetaMask dulu ya. Buat nanti kita pakai dijadiin wallet address si validator gitu. Nah, ini kalian bisa create sendiri di wallet MetaMask. Tinggal create akun baru. Pakai akun baru ya, jangan pakai akun yang sebelumnya udah pernah dipakai. Create akun. Terus nanti kan dapat private key-nya ya. Nanti tinggal diekspor aja private key-nya. Di setting security and privacy. Mana nih? Private key. Oh, bukan di sini private key. Di sini nih. Akun details. Nah, ini udah show private key. Nanti di copy aja si private key-nya. Kenapa? Karena nanti bakalan kita masukin ke node-nya. Oke, nih kalau udah bikin akunnya, udah bikin wallet, kita lanjut download docker file. Buat download docker file itu ini ada komennya, nanti gua taruh di deskripsi buat komennya. Kita widget. Nah, kalau udah bisa kita cek ls. Nah, ini ada docker file di sini nih. Kalau udah kita buka sudo nano docker file. Nah, di sini ada env, ada address, private key, sama validator name. 3 ini harus diisi. Isinya pakai yang tadi, pakai address MetaMask tadi, private key juga dapat dari MetaMask. Validator name bebas mau diisi apa, itu nama validatornya. Nah, ini sembari gua ngisi, gua pause dulu videonya, karena kan private key jangan sampai orang tahu. Nah, ini gue udah masukin detail di docker file ya. Nanti habis masukin private key sama address, buat nge-save tinggal Ctrl X, pencet Y, terus enter. Nah, ini udah nih ya, buat docker file udah selesai. Sekarang waktunya kita nge-build docker image.
Di sini Docker image yang tadi udah Docker file yang tadi udah kita edit, waktunya kita build jadi kontainer. Kok nggak copy? Lah, kok nggak mau copy? Pakai ini aja deh. Copy. Nah, tinggal ditunggu aja pas dia lagi nge-build. Oh ya, sama kalau kalian nemu error pas di Docker ini, itu bisa jadi instalasi Dockernya salah ya, atau ada masalah di permission. Jadi ikutin ini komennya dari atas sampai bawah biar nggak ada yang kelewatan pas lagi install Dockernya. Ini udah di build, sekarang waktunya kita nge-run. Kita start validatornya di sini. Ini sebetulnya ada komennya juga sih. Nanti gua paste komennya. Habis di build kita run. Oke, run yang ini aja nih, yang restart unless stopped, biar kalau dia di restart gitu otomatis dijalanin lagi. Oke, buat ngetes apa udah jalan, kita pakai komen docker container ls. Di sini udah jalan Elixir validator, dibikin 7 detik yang lalu. Statusnya up, udah jalan. Nah terus kalau udah selesai, ini yang V2 tuh testnetnya sebetulnya lagi di pause ya. Nanti kalau di V3 atau kalau yang V2 ini udah di resume lagi, tinggal kalian itu enroll address yang tadi dibikin sebagai validator. Sama sekalian ngeklaim Elixir terus di staking. Nah buat ngeklaimnya itu tuh pakai Goerli ya, jadi siapin aja Goerli buat gas fee-nya. Itu bisa request voucher di Discord atau pakai voucher Goerli lain. Nah nanti ini ada klaim sebetulnya di sini tuh ada tombol klaim. Ini kan claimed ya, karena dulu pas V1 gue udah pernah ngeklaim. Ini tinggal diklaim aja, nanti dapat 1000 elixir, terus tinggal di stake 500. Pokoknya nggak boleh kurang dari 100, harus 100 sampai 500. Habis selesai nge-stack, terus enroll validator, konekin walletnya pakai wallet MetaMask yang tadi dibikin, udah selesai running sebagai validator. Nah buat tahu validator udah running atau belum, cek di leaderboard atau cek di matrix. Cuma sekarang matrix sama leaderboardnya lagi di pause, jadi belum bisa ngecek yang latest datanya ya. Nah ini kalau misalnya udah jalan lagi, tinggal dicek aja addressnya. Ini address gua, nah ini ada nih. Address gua nge-stack 500 elixir. Ini juga ada posisi keberapanya, ranking gitu. Nah itu dia buat nge-running node elixir V2. Ingat ya, ini V2. Nanti bakal muncul V3 kalau udah mulai V3 ya, gue bakal bikin video terpisah. Yang jelas ini gue nge-running dulu buat yang V2. Gue nggak nyaranin kalian nge-run V2 ini kalau emang budget untuk VPS pas-pasan, nanti aja tunggu V3. Ini kenapa gue nge-running V2, karena sebelumnya gue pernah running yang V1, yang versi 1 validator. Cuma waktu itu VPS gue kena begal di jalan ya. VPS gue di banned, jadi dia nggak jalan, makanya gue ngerunning ulang nih buat yang V2. Nah ini nggak ada rewardnya sebetulnya, cuma kata devnya kalau mulai running dari V2 ya ada something special lah kata developernya nanti. Nah, jadi gitu aja tutorial running node Elixir V2. Kita tunggu buat yang V3 nanti.